Selamat malam untuk kita semua. Saya ingin presentasikan statistika ilmu sosial oleh atau atas nama Ardi Windy Maranja, NIM 18310079, kelas A reguler, Prodi Hukum UKW. Saya ingin memperjelas atau pengertian atau contoh populasi adalah suatu kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Contoh populasi pada sebuah kolam terdapat ikan, teratai, dalam lain-lain. Yang kedua, pengertian sampel. Pengertian sampel adalah sebagian yang ambil dari keseluruhan objek penelitian dianggap mewakili representatif gambaran yang sejenis terhadap populasi. Contoh sampel. Presentasi belajar siswa kelas 11 SMA, bagian yang terdiri dari 300 orang siswa yang akan diteliti. Nah, yang ketiga pengertian variabel adalah konstruksi atau sifat yang akan dipelajari. Contoh sampel adalah pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, produktivitas kerja, tingkat apresiasi, dan sebagainya. Variabel juga biasa dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Yang keempat, sikap nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategori hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh skala nominal, jenis kulit atau hitam putih atau partai, agama, dan lain-lain. Nah, yang kelima, contoh skala ordinal. Paling umum dari skala ordinal adalah peringkat kualitas, status pekerjaan, peringkat tim dalam turnamen, peringkat urutan pemenang, tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan pelanggaran, dan lain sebagainya. Dalam riset pemasaran, skala ini digunakan untuk mengukur opini, relatif, sikap, presensi, dan preferensi. Yang keenam, saya masuk yang keenam, pengertian dan contoh interval. Interval adalah jarak antara suatu nada dengan nada yang lainnya. Contoh interval, misalnya nada do ke do 2 sekon, yaitu interval nada dari satu ke nada kedua, di atas atau di bawahnya. Misalnya nada do ke re 3 terts, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya nada do ke me. Yang ketujuh, rasio atau pengertian rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Rasio dapat diketahui lewat laporan neraca atau posisi keuangan maupun laba rugi perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan, teknik yang digunakan dikenal sebagai metode analisis rasio. Nah, yang kedua, mengapa kita mempelajari statistika? Nah, statistika adalah
Penting karena kita hidup di dunia informasi dan banyak dari informasi. Ini ditentukan secara matematis dengan bantuan statistik. Ini berarti bahwa informasi dan konsep statistik yang benar diperlukan. Nah, penjelasan yang ketiga, nilai atau rata-rata, median, modus, variabel, simpangan baku dari nilai 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7 adalah sebagai berikut. Jumlah 97, rata-rata 6,9, median 7, modus 7, varians 1,9, simpangan baku. Simpangan baku 1,4. Sekian dan terima kasih.